Izin Pak Asep. Jadi gini Pak, memang di Kementerian Perhubungan Pak Irfan sudah banyak sekali pekerjaan yang sebetulnya bisa dilakukan dari mana saja gitu. Nah, namun demikian terkait dengan fleksibilitas, nah ini kan kami membaca di dalam Perpres itu memang diatur terkait kriteria fleksibilitas ini diatur lebih lanjut oleh teman-teman di Kementerian PAN dan RB ya Pak Irfan izin. Nah ini mungkin kami bisa diberikan gambaran nih Pak Irfan terkait dengan amanah di dalam Perpres yang mengatur mengenai fleksibilitas ini. Kriteria jenis pekerjaannya seperti apa ya Pak Irfan? Nanti mungkin kami bisa diberikan gambaran. Nah itu. Terima kasih Pak Irfan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Maria. Mas Oko nanti mungkin bisa tambahkan kalau ada yang kurang ya. Jadi untuk fleksibilitas sendiri saat ini kita masih belum ada Permenpan ya, Mbak. Di Perpresnya itu kan memberikan memberikan amanat kepada Menpan untuk membuat Permenpan mengenai fleksibilitas working arrangement-nya, fleksibilitas bekerjanya, which is kita ganti sekarang namanya bukan fleksibilitas lagi, Mbak, karena kalau fleksibilitas itu udah langsung diserang oleh wartawan. Seakan-akan ASN itu boleh kerja terserah semau lu gitu. Nah, jadi kita ganti namanya adalah pola bekerja pegawai aparatur sipil negara. Nah, di dalam pola bekerja ini, nah, secara konsepnya memang tadi bisa dilakukan secara tempat, fleksibel secara tempat dan waktu. Nah, cuma karena belum ada pegangannya, kita sekarang masih mencoba untuk melakukan piloting dulu. Nah, itu mungkin nanti akan perlu menunggu dulu ya. Harapan itu tahun ini selesai karena memang sudah peraturannya, konsepnya sudah ada dan draftnya sudah ada. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa pada dasarnya kan birokrat itu terbagi atas dua, policy maker side birokrat sama street level birokrat. Nah, street level ini kan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sementara yang policy maker ini yang berhubungannya dengan si pengambil keputusan. Nah, biasanya untuk yang pengambil keputusan ini ya yang atau mungkin kita bisa juga sebut back office lah ya. Biasanya yang back office ini yang lebih baik memiliki kefleksibilitasan yang lebih tinggi dibandingkan yang street level atau yang mungkin front office, karena hubungannya langsung dengan masyarakat. Jadi kayak contohnya misalnya kalau di Dinas Perhubungan itu kan ada pengumpul retribusi kalau nggak salah ya. Nah itu kan nggak mungkin dia kerja dari rumah, dia harus dari tempat dia bekerjanya. Nah cuma berarti nanti akan ada pendefinisian lagi tempat bekerja. Misalnya contohnya lagi untuk yang si pengambil retribusi, apakah dia harus ke kantor atau dia langsung bisa ke terminal misalnya seperti itu. Nah, atau terminal itu bisa didefinisikan sebagai kantornya dia, jadi nggak perlu pergi ke kantor dinas perhubungan, fingerprint seperti itu. Nah, itu nanti silahkan oleh PPK masing-masing untuk mendefinisikannya. Atau kayak contohnya lagi, yang salah satu yang dikecualikan itu protokoler contohnya. Protokoler itu dia benar-benar menempel dengan pimpinan. Tiba-tiba pimpinan tengah malam mau ke presiden misalnya, dipanggil oleh presiden. Protokoler tentu akan ikut. Nah, itu tentunya dia kalau di Menpan dulu itu selalu dibuatkan surat tugas, di mana surat tugas itu ada efeknya adalah dia mendapatkan uang transport karena masih sama-sama di Jakarta kan. Nah, tapi dengan sekarang dikecualikan, dibikin ada piket, di piket yang kerjanya Senin sampai Jumat siapa, yang Rabu sampai Minggu siapa, yang jam 7 sampai jam 7.30 sampai jam 16 siapa, yang sampai shift selanjutnya sampai malam siapa. Itu jadi semuanya memiliki
memiliki waktu bekerja yang pasti. Jadi tidak deg-degan lagi makan sama keluarga tiba-tiba dipanggil seperti itu. Nah, jadi memiliki kepastian jam kerja dan juga terhadap instansi terjadi penghematan. Jadi tidak dikit-dikit mengeluarkan uang untuk surat tugas seperti itu. Nah, itu nanti silahkan masing-masing instansi itu untuk dapat mendefinisikan dan memetakan sebenarnya seperti apa. Nah, kalau kayak seperti kami nih, analis kebijakan, itu pada dasarnya kami kerjanya itu tidak pernah lebih dari 37,5 jam sebenarnya. Kita ya kerjanya ya cukup dengan kerjaan kantor, tapi apakah kita perlu kerjanya itu memang dari jam 7 pagi, 7.30 pagi, atau bisa lebih siang sedikit seperti itu. Itu yang dijadikan diskusi di internal. Nah, Mas Oko mungkin bisa tambahkan?